Ya baik, perkenalkan nama saya Jamaluddin Manur dengan NIM 18030300070 kelas Sosiologi B semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan fenomena pembangunan tambang batu gamping dan pabrik semen di Manggarai Timur. Keberadaan dari tambang dan pabrik semen di Kampung Luwuk, Manggarai Timur akan mengancam satu-satunya ekoregion perbukitan kars di Pulau Flores, di mana kars itu telah disahkan oleh keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aktivitas pertambangan oleh PT Istindo oleh PT Istindo Mitra Perdana yang pernah beroperasi di desanya yang masih satu lokasi dengan tambang batu gamping ini menyebabkan debit air berkurang dan sawah-sawah berhenti produksi selama 3 tahun. Menyempitnya wilayah kelola masyarakat Luwuk Lingko Lolok akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi sebab mata pencarian masyarakat sebagian besar adalah tani. Beberapa organisasi elemen masyarakat dan warga setempat, desa Satar Pundah, lembaga agama, aktivis maupun mahasiswa mendesak pemerintah setempat dan Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat untuk membatalkan perizinan tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lingko, Lolok, dan Luwuk. Penolakan tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lingko, Lolok, dan Luwuk bukan suatu tanpa alasan yang jelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat tentang bagaimana dampak dari tambang batu gamping dan pabrik semen bagi kehidupan ekonomi warga setempat dan generasi yang akan datang. Mengingat sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dan sumber mata pencaharian berasal dari hasil perkebunan dan persawahan. Dalam perkembangan semen di dunia, industri sangatlah menjanjikan sebenarnya. Terlebih lagi dilihat dari keadaan infrastruktur Indonesia yang kian meningkat pesat. Sebanyak 12 investor siap untuk mengeluarkan dana sekitar 65,3 triliun untuk membangun pabrik semen di Indonesia. Itu sekitar tahun 2013 sampai 2017. Investasi tersebut akan melambung kapasitas produksi semen di tanah air menjadi 1.008,77 juta ton. Investor yang telah memiliki pabrik semen di tanah air akan menambah kapasitas produksinya 35,3 juta ton dengan nilai investasi 47,3 triliun. Penjualan semen domestik pada Januari sampai Agustus 2017 tumbuh 5,7% menjadi 41,13 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu 38,92 juta ton. Menurut dana Asosiasi Semen di Indonesia atau ASI, penopang utama pertumbuhan itu antara lain kenaikan permintaan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang masing-masing naik di atas 15%. Berdasarkan data yang ada di atas dapat dikatakan penggunaan semen di Indonesia meningkat, terlebih lagi di kota-kota besar yang sedang meningkat infrastrukturnya. Tentu saja semen menjadi salah satu bahan utama untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa faktor dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk. Salah satunya adalah harga
kualitas produk dan brand image. Dalam penelitian data statistik Asosiasi Semen Indonesia atau ASI, pertumbuhan konsumsi semen di Indonesia menunjukkan tren kenaikan positif. Rata-rata per tahun mencapai angka 8,4% dalam kurun waktu 2010 sampai 2015. Namun angka tersebut masih di bawah kapasitas produksi semen nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Investasi dan Pasar Infrastruktur kurun waktu 2010 sampai 2015 menunjukkan peningkatan. Untuk tahun 2015 saja kapasitas produksi mencapai 75,3 juta ton. Kita lihat di sini, menyorot daya rusaknya terkait eksisnya tambang batu gamping dan pabrik semen yang ada di Manggarai Timur ini, yaitu terkait persoalan tanah yang terjadi tidak hanya ada alih fungsi lahan dari perkebunan dan pertanian menjadi pertambangan, tetapi juga ada potensi pencemaran tanah. Warga Lingko Lolok sendiri masih mengandalkan air sumur, sehingga ketika tambang dan pabrik ini beroperasi, sumber air akan tercemar, bahkan bisa hilang. Potensi pencemaran ini tidak hanya akan dialami oleh masyarakat di Luwuk dan Lingko Lolok, tetapi juga warga di sekitar yang mengakses air dari sumber yang sama. Potensi kerusakan yang kemudian adalah di wilayah pesisir dan laut. Pencemaran oleh tambang, PLTU, dan pabrik semen akan berdampak pada nelayan dan konsumsi pangan laut. Ekosistem Kars yang menjadi lokasi pertambangan pabrik semen adalah tempat penyimpangan dan regulator air untuk seluruh wilayah pantai utara Flores. Fungsi Kars sebagai regulator air terganggu, sumber-sumber mata air juga akan mengering. Tanpa sumber air yang cukup, kegiatan pertanian akan berdampak dan akibat selanjutnya ketahanan pangan masyarakat terancam. Dinamika yang terjadi antara masyarakat, kita lihat di sini. Tidak sedikitnya argumentasi para kontra dikonstruksi berdasarkan data oversupply ini, sehingga menghasilkan kesimpulan prematur perlunya penolakan rencana pendirian pabrik semen di Manggarai Timur. Padahal hal ini masih harus dikaji dari berbagai perspektif. Setidaknya untuk kita yang pernah belajar teori konspirasi, otak kita secara alamiah bekerja melahirkan berbagai prediksi dan praduga bahwa data tersebut bisa dimaknai sebagai upaya politis di level elit korporasi guna membatasi persaingan pasar semen dalam negeri. Pada akhirnya NTT terus menjadi bangsa pasar konsumen abadi tanpa mampu menjadi daerah produktif dan kompetitif. Ketiadaan industri padat karya di NTT selama ini mendorong angka pengangguran terus meningkat, pendapatan per kapita yang rendah, angka urba yang tinggi, dan bahkan kasus human trafficking-nya tertinggi di Indonesia. Dampak yang timbul dari tambang batu gamping dan pabrik semen ini, terjadinya kerusakan lingkungan seperti lahan hutan produksi yang rusak sehingga debit air ke area persawahan menurun drastis, dan air kekang juga
ke Kamyong juga kering. Masih terlihat lubang yang belum direklamasi, serta erosi dan sedimentasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.